Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya punya sebuah laptop 2-in-1 namanya Asus Transformer tipe T101, yang dimana dahulu saya pernah punya laptop ini di tahun 2016, dan saat ini saya pengen mengulas laptop ini, bagaimana performanya, bagaimana keadaannya saat ini setelah 8 tahun ya, kurang lebih di tahun 2024 ini, apakah masih relevan, masih bisa dipakai untuk bekerja di tahun 2024. Baik, kita mulai. Kita akan buka laptopnya. Kenapa Asus Transformer ini dinamakan laptop 2-in-1? Karena Asus Transformer ini bisa dipakai sebagai laptop, bisa juga dipakai untuk tablet. Nah, kita akan gunakan fungsi untuk laptop dulu. Sebelumnya kita mau cek ya, apakah spesifikasinya. Kita cek di XDiag. Nah, kita tunggu ya, karena teknologinya juga sudah lama, jadi wajar mungkin masih butuh proses ya. Untuk prosesornya saya bacakan Intel Atom X5 Z8350, CPU 1,44 GB, jumlah core-nya 4 core. Untuk RAM-nya 2 GB. Lalu untuk VGA pasti onboard ya, jadi VGA-nya itu 1 GB. Lalu kita coba cek untuk internalnya menggunakan SSD yang pasti. Untuk kapasitas kurang lebih 120 GB, dan ini kita bisa masang SD card ya di sini. Jadi kita bisa pasang SD card di sebelah kiri, kita bisa copot dengan gampang. Nah, lalu kita pasang lagi. Jadi kalau memorinya kurang, tinggal beli SD card yang besar, tinggal dimasukkan. Seperti itu. Nah, untuk performanya sendiri, laptop ini sudah Windows 10 ya, sudah ada wifi-nya lumayan, nggak ada masalah, normal. Kita coba pakai untuk lihat YouTube. Karena ini basisnya Windows, jadi aplikasi yang bisa diinstal di sini, apapun yang berbau Windows itu bisa. Jadi sama seperti laptop pada umumnya, kalian mau install aplikasi apapun itu nggak ada masalah, dan bisa di running di ini Windows 10. Dan jangan lupa ini adalah touchscreen ya, jadi kita bisa menggunakan touchscreen-nya juga. Nah, enaknya seperti itu. Kemarin saya beli ini dari Tokopedia, itu dapat harga 1,2 juta rupiah. Cukup murah menurut saya, karena dengan tab yang mungil ini kita bisa kerja menggunakan Windows, dan dengan layar yang jernih, yang tajam, terus bisa touchscreen lagi. Cuman sayangnya memang untuk RAM-nya ini masih kecil ya, jadi nggak besar. Ini contoh saya buka YouTube tadi. Jadi kalau kita untuk browsing, untuk buka aplikasi perkantoran kayak Word, Excel, itu masih sangat bisa ya. Jadi kalau kamu mager bawa laptop yang besar-besar ya, tinggal cari Asus Transformer yang RAM-nya 4 GB itu ada. Nah, udah bisa diandalkan. Yang penting jangan buat untuk kerja berat ya. Jadi kita untuk browsing, editing
foto itu kayaknya masih nggak kuat ya, berat ya. Tapi kalau misalkan untuk Word, Excel, PowerPoint masih oke lah. Contohnya di sini juga ada tombol volumenya sebelah kanan. Dapat diandalkan. Nah, suaranya cukup kencang untuk ukuran tablet karena speakernya itu ada kiri dan kanan, jadi akan kerasa sangat menggelegar. Nah, seperti ini. Seandainya kita mau nonton channel berbayar, misalkan Bein Sport gitu, nah itu bisa juga, lancar juga, nggak ada masalah. Yang penting koneksi kita ya. Jadi kalau koneksinya lancar gitu, insya Allah internetnya performanya juga bagus. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kalian suka dengan laptop ini ada kemungkinan mau saya jual lagi, karena saya juga sudah selesai mereview. Nah, mungkin saya jual dengan harga yang cukup murah, 1 juta saja mungkin. Nah, kalau ada yang mau silahkan. Oh ya, untuk chargernya itu sama kayak HP jadul ya, masih pakai tipe lama, tinggal dicolokin aja ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Terus di sini juga ada colokan USB, jadi kalian bisa menggunakan mouse wireless kalau misalkan tidak suka dengan mouse yang bawaan, seperti itu. Ini contoh ya, kita mau nonton streaming, salah satu channel yang sering saya tonton yaitu Bein Sport. Lando Norris, who had huge aero rakes on that car in FP1, didn't have the smoothest of sessions though, with a few technical hiccups back into the pits after I think a bit of an issue on his last lap, in 5th at the moment. Daniel Ricciardo out on track through Valianti Alta. His teammate Yuki Tsunoda has been flying so far this weekend. Nah, speakernya sangat kencang sekali. Lalu kita coba buka untuk aplikasi Word ya. Kemarin sudah saya install untuk Word, Microsoft Word. Mana ya Microsoft Word? Ini. Jadi laptop ini cocok untuk kalian yang males bawa barang berat-berat, yang simple, bisa dimasukkan tas. Nah, seperti ini. Ini contoh Wordnya ya. Maaf kalau Wordnya telat tadi. Kita coba ngetik. Lancar, nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian pengen punya laptop yang murah, bagus,
dan enteng, ukurannya juga kecil, tidak besar, maka Asus Transformer ini cocok untuk kalian. Kita shutdown dulu karena baterainya juga sisa separuh. Kebetulan baterainya ini tak kuat sampai 3 jam ya, 2,5 jam sampai 3 jam, masih normal penggunaan standar. Nah, seperti ini. Nah, jadi cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang Asus Transformer. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya. Kalau ada yang tanya, silahkan, saya dengan senang hati menjawabnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.